dan mereka yang dipenjara akan disiksa dan tidak diberi makan hingga meninggal dunia untuk melakukan seks atau hanya sekedar berbicara tentang seks. Hai semuanya, kembali lagi di Mabos TV. Negara Kamboja adalah salah satu negara di Asia Tenggara yang memiliki kultur atau budaya yang sangat unik guys. Bahkan di negara Kamboja juga terdapat tempat dan peninggalan yang bersejarah. Mungkin beberapa dari kita atau banyak dari kita belum mengetahui fakta unik di negara Kamboja. Nah, kali ini aku akan membahas fakta menarik tentang negara di Asia Tenggara ini guys, yaitu negara Kamboja. Memiliki populasi sekitar 16 juta jiwa. Kerajaan Kamboja adalah negara yang berbentuk monarki konstitusional di Asia Tenggara, di mana negara ini mengakui raja, ratu, atau kaisar sebagai pemimpin negaranya. Kamboja memiliki area seluas 181.035 km persegi dan ibu kota Kamboja berada di Phnom Penh. Negara ini merupakan penerus dari Kekaisaran Khmer yang pernah menguasai seluruh semenanjung Indochina antara abad ke-11 sampai 14. Sedikit sejarah Kekaisaran Khmer. Kekaisaran Khmer didirikan oleh seorang pangeran yang bernama Jayawarman pada tahun 802 Masehi. Seorang pangeran ini juga pernah tinggal di Keraton Sailendra di Jawa Tengah. Belum dapat dipastikan keberadaannya di sana guys. Ada sumber yang mengatakan sebagai tawanan perang, ada juga sumber yang mengatakan sebagai orang yang menuntut ilmu. Akan tetapi pada tahun 802 Masehi, ia kembali ke daerah yang sekarang kita kenal dengan nama Kamboja dan mengatakan dirinya sebagai Dewa Raja Jayawarman yang kerajaannya independen dari kekuasaan Wangsa Sailendra di Jawa. Dan hingga sekarang terdapat peninggalan dari kerajaan Khmer yang sangat populer nih guys, yaitu sebuah bangunan candi yang dikenal dengan nama Angkor Wat yang terletak di Siem Reap, Kamboja. Julukan tersebut sampai saat ini sering dipertanyakan oleh masyarakat dunia. Kenapa negara Kamboja dijuluki sebagai neraka dunia? Seperti yang kita ketahui sebelumnya, Kamboja merupakan salah satu negara Asia Tenggara yang berbentuk kerajaan. Julukan tersebut datang ketika rezim Khmer Merah yang dipimpin oleh Pol Pot menguasai Kamboja pada tahun 1975 sampai 1979. Ketika Khmer Merah berkuasa, keadaan Kamboja menjadi kacau karena perlakuan kejam rezim tersebut. Khmer Merah akan membantai siapapun yang menentang dan tidak sepemahaman dengannya. Di sisi lain, perempuan menjadi korban pemerkosaan oleh para rezim Khmer Merah. Pada saat itu masyarakat dipaksa untuk bekerja di bawah perintah Khmer Merah dan sekolah ditutup untuk dijadikan sebagai penjara. Dan mereka yang dipenjara akan disiksa dan tidak diberi makan hingga meninggal dunia. Tercatat korban yang meninggal oleh para rezim tersebut yaitu antara sekitar 2 juta penduduk Kamboja. Kekejaman tersebut kemudian diakui oleh dunia, sehingga dari situlah Kamboja dijuluki sebagai neraka dunia. Akan tetapi rezim Khmer Merah ini tidak berlangsung lama guys. Jatuhan Khmer Merah diawali dari invasi Vietnam ke Kamboja untuk membebaskan warga negara Vietnam, dan ibu kota Kamboja yaitu Phnom Penh berhasil dikuasai oleh militer Vietnam sekaligus menjungkalkan kekuasaan rezim Khmer Merah. Tumbangnya rezim komunis radikal ini sekaligus mengakhiri penderitaan jutaan rakyat Kamboja yang tak berdosa. Angkor Wat berasal dari aksara Khmer yang berarti kota candi atau percandian. Bangunan candi ini merupakan bangunan candi terluas di dunia dari segi luas areanya karena menempati lahan seluas 162 hektar. Angkor Wat dibangun pada awal abad ke-12 sebagai candi kenegaraan Raja Suryawarman. Candi Pendarmaan Raja Suryawarman ini pada mulanya adalah candi agama Hindu yang dibaktikan kepada Dewa Wisnu. Kemudian dialihfungsikan menjadi candi agama Buddha menjelang akhir abad 12.
Situs kuno dan bersejarah ini terdaftar sebagai warisan dunia. Perkiraan pembangunan Angkor Wat adalah 30 tahun. Untuk membuat parit di sekitar kuilnya saja diperkirakan 1,5 juta kubik pasir dan tanah yang harus digali. Lebih dari 5 juta ton pasir yang digunakan untuk membangun kompleks kuil yang ditambang dari lokasi yang berjarak sekitar 40 km. Pada saat Angkor Wat didirikan, tentu belum ada mesin yang ditemukan seperti sekarang guys. Kekuatan lebih dari 1000 gajah dan 300.000 pekerja adalah suatu faktor yang mempengaruhi dalam penyelesaian kuil. Candi ini adalah salah satu lambang penting negara Kamboja dan merupakan sumber utama kebanggaan nasional yang menjadi unsur penting di dalam hubungan diplomatik Kamboja dengan negara lain. Bahkan di bendera Kamboja juga terdapat bangunan Angkor Wat guys. Bendera Kamboja sendiri menampilkan motif biru merah biru yang tersusun secara horizontal, di mana bidang berwarna merah berukuran lebih besar daripada bidang berwarna biru. Warna biru melambangkan keluarga kerajaan, sedangkan simbol warna merah melambangkan negara, dan warna putih pada simbol Angkor Wat melambangkan agama. Meskipun demikian, dari sudut pandang historis dan bahkan lintas budaya yang lebih luas, Candi Angkor Wat tidak serta-merta menjadi sebuah lambang kebanggaan nasional dengan sendirinya, tetapi terjadi lewat suatu proses politik budaya yang lebih besar sebagai bagian dari warisan sejarah kolonial Prancis. Mengingat dulu Kamboja adalah negara jajahan Prancis juga guys, hingga memperoleh kemerdekaan dari Prancis pada tahun 1953. Berkat pemerintah kolonial Prancis lah yang mengantarkan Angkor Wat ke pentas dunia lewat pameran-pameran dunia maupun pameran negeri-negeri jajahan Prancis yang digelar di Paris dan Marseille antara tahun 1889 hingga tahun 1937. Guys, di samping negara Kamboja sebagai negara yang banyak peninggalan-peninggalan bersejarah, ternyata negara Kamboja juga mempunyai budaya dan makanan yang unik guys. Nah, inilah budaya dan kuliner unik yang ada di negara Kamboja. Jika biasanya kita merayakan tahun baru di bulan Januari dengan mengikuti kalender Masehi, lain halnya dengan tradisi perayaan tahun baru di Kamboja. Justru di sana perayaan tahun baru dirayakan di bulan April. Perayaan tahun baru Kamboja disebut Chol Chnam Thme dan menandai berakhirnya musim panen tradisional. Guys, jika kalian berwisata dengan berburu kuliner di Kamboja, pastinya kalian akan menemui pasar-pasar yang menyajikan kuliner ekstrim dan tak biasa guys. Hal ini karena di sana terdapat sebuah pasar yang menjual kuliner ekstrim seperti reptil, serangga, dan binatang-binatang tak lazim lainnya untuk dikonsumsi. Sebagian besar masyarakat Kamboja juga dikenal makan makanan yang tak biasa guys. Misalnya saja jangkrik hingga semut. Jadi tidak hanya untuk menarik wisatawan saja guys, akan tetapi makanan-makanan ini juga sehari-hari dikonsumsi oleh masyarakat Kamboja. Setiap suku memiliki praktik dan ritualnya sendiri guys. Demikian pula halnya dengan suku Krem di Kamboja yang mengikuti ritual yang sangat unik, di mana anak gadis mengundang anak laki-laki yang mereka inginkan ke tempat yang dikenal dengan gubuk cinta untuk melakukan seks atau hanya sekedar berbicara tentang seks. Ya, mungkin banyak di antara kalian yang menganggap hal ini sebagai hal yang tabu. Tetapi kita juga harus saling menghormati antara suku, agama, dan budaya masing-masing guys. Meski begitu, anak laki-laki di suku Kreung juga tidak agresif guys, karena mereka diajari bahwa perilaku hormat mereka terhadap anak perempuan akan mempengaruhi keturunan keluarga mereka dan menganggap tradisi ini dengan serius dan membiarkan anak perempuan yang akan mengambil keputusan dalam tradisi tersebut. Di Kamboja juga memiliki kendaraan unik yang masih beroperasi guys, yaitu bernama tuk-tuk. Tuk-tuk merupakan kendaraan yang mirip bajai yang beroperasi di Thailand, Vietnam, dan Kamboja.
Bahkan di Indonesia sendiri hingga sekarang juga masih beroperasi di daerah ibu kota guys. Akan tapi mungkin dengan versi atau bentuk yang berbeda. Hal yang akan kamu temui ketika tiba di Siem Reap atau di Phnom Penh adalah kendaraan unik ini guys. Selain menjadi transportasi bagi para wisatawan, kendaraan tuk-tuk juga menjadi salah satu transportasi umum bagi masyarakat Kamboja. Oke guys, itulah sedikit ulasan tentang negara Kamboja. Jika kalian mempunyai pengetahuan unik lainnya tentang negara ini, silahkan komen di bawah guys. Guys, sekian dulu video dari Mabos TV. Silahkan like jika kalian menyukai video ini, dan share ke teman-teman kalian atau ke saudara-saudara kalian agar sama-sama berbagi tentang pengetahuan, dan subscribe untuk mendapatkan video terupdate dari Mabos TV. Dan tentunya agar channel ini juga semakin berkembang. Terima kasih dan sampai jumpa di video selanjutnya.